tidak cukup bertahan lama. Hanya sehari, bahkan sejam aja dia udah resign. Pas begitu dia yang nengok lagi, dia penasaran, kok pintu makin lebar. Pas dia yang nengok ke bawah, ada suster ngesot di sana. Standar ya, kalau mau nikah harus punya kerjaan dulu. Minimal kerja apa kayak gitu. Jangan nipu mulu ya kan, maksudnya gitu. Di sana di pojok ada sekitar 5 meteran. Iya. Kenapa saya tahu? Kenapa? Saya ngukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama gue Ranita Luciana, host paling kece sejagat maya di cerita misteri. Oke guys, kali ini kita kedatangan narasumber baru yang kita kenalan dulu deh sama narasumbernya. Halo Bang Beben. Iya, betul. Beben. Assalamualaikum. Ya. Pada sehat? Udah pada makan? Belum. Sama. Iya. Oke. Bang Beben, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah makan? Belum. Sama. Balikin lagi aja. Sebenarnya saya diundang sini ada acara apa ini? Ya. Sebenarnya gini. Iya. Bukan ada acara ya, kan Bang Beben ini kan di sini kan cerita misteri kan. Oh, jadi iya. kalau misalkan saya undang ke sini, berarti Bang Beben harus cerita misteri nih. Kira-kira Bang Beben punya cerita misteri apa nih dan kapan kejadiannya gitu. Udah mulai cerita boleh? Oke ya. Udah makan belum? Belum. Sama. Oke. Oke, jadi kita makan dulu dah. Daripada ini mulai ya Allah, sianan. Oke, jadi ini cerita Bang Beben mau cerita apa nih? Kebetulan saya belum makan. Sama. Iya, sama. Boleh minum dulu gak? Boleh. Iya. Udah makan belum? Belum, sama ya. Mau tabok lo. Oke, jadi Bang Beben nih kali ini mau cerita apa nih? Ya abang apa? Abangnya dong. Biasa aja. Biasa aja. Iya. Biasa aja. Biasa aja. Om. Lupa kan setiap bulan masih bayar uang kosan. Kan kamu ngekos, kan Anda ngekos, nggak sama saya, jadi harus bayar. Oh iya, Anda ya yang ininya ya? Iyalah, ibu kos. Iya. Oke, Bang Beben mau cerita apa nih? Saya mau cerita, sebelumnya saya mau nanya dulu nih ke Mbak Ranita. Iya. Mbak Ranita tahu? Nggak tahu ya? Enggak. Tutup aja caranya, biar dapat selesai kalau nggak tahu ya. Oke. Serius. Tahu Summarecon Mall Serpong? Tahu. Yang di Tangsel? Yang di Tangsel. Nah. Oh, ya. Enggak, itu masuknya Gading Serpong, Kabupaten Tangerang. Iya, pokoknya daerah sana ya lah ya. SMS kan? Iya. Kalau sekarang udah WA. Iya sih. Telegram aja. Telegram banyak penipu. Oh iya sih benar. Jangan. Sering ditipu. Hampir. Oh iya. Ya udah balik lagi kita ke SMS. Berarti ini di tahun 2010-an ya? Kita bukan bicara soal SMS ya. Terus? Saya nanya, Anda tahu kan? Tahu. Oh ya udah, kalau tahu nggak apa-apa. Ya, tahu. Tapi ITC BSD tahu? ITC BSD tahu kan deket-deket situ, daerah-daerah situ juga kan? BSD Plaza tahu juga? BSD Plaza tahu, Plaza. Nggak tahu semuanya ya? Sering ngojek di sana? Iya lagi. Oke. Oh ya, ini kita bicara soal sebuah rumah sakit. Rumah sakit di daerah SMS itu? Bukan. Oh, kita nggak usah sebutin daerahnya ya. Inisial aja? Inisial aja. Jangan juga. Jangan, karena terlalu berbahaya ini. Rumah sakit ini memang rumah sakit daerah yang dimana terbesar di daerah itu. Oke. Dan ternyata namanya rumah sakit kan ada yang namanya kamar sakit. Bukan. Kamar mandi. Oh iya, betul. Dan ada juga kamar
Ma? Mayat. Betul, ada kamar mayat di sana. Biasanya tuh kamar mayat ini paling pojok di sebuah lorong-lorong gitu kan. Iya. Kamar mayat. Nah, suatu ketika. Boleh nanya dulu, ini kejadiannya di tahun berapa dan siapa yang ngalamin? Beben sendiri yang ngalamin? Bukan saya mengalami, tapi ada tetangga saya. Dia punya tetangga. Tetangga lagi punya tetangga lagi. Oh gitu. Terus punya sepupu. Sepupunya itu meninggal. Oh. Jadi itu saudara. Gak ada hubungannya sama si sepupu ini. Ini saya hanya mendapat cerita dari gitu. Jadi, narasumber yang terpercaya, bukan dari si sepupu ini. Cerita ke cerita aja ya, Iya, dari mulut ke mulut. Betul. Terus? Siapa sih? Oke. Sampai mana tadi saya lupa. Sepupu. Oh, nggak ada hubungannya sama si sepupu ini. Oh. Nggak ada. SMS. Tunggu balik lagi. Balik lagi. Dari mana tadi? Kamar mayat. Iya, kamar mayat. Adanya di pojokan. Ada di pojokan lorong-lorong itu. Nah, si kamar mayat ini harus ada yang jaga. Satu orang. Penjaga kamar mayat. Nah, si kamar udah gitu. Tapi setiap orang yang jaga tidak cukup bertahan lama. Hanya sehari, bahkan sejam aja dia udah resign. Kalau boleh tahu penyebabnya kenapa? Ya, maksudnya ya gangguan. Bukan. Penyebabnya si penjaga kamar mayat itu nggak betah itu kenapa? Karena namanya kamar mayat, di situ ada mayat. Selagi ada mayat, ya kan pasti ada lemari es tuh, ya kan buat nyimpen si mayat. Kalau tukang kopi nggak ada. Nah, saya mau bercerita ke kamar mayat ya. Di rumah sakit itu banyak orang yang tidak sanggup untuk bertahan kerja di sana. Namanya rumah sakit ya kan, Mbak ya? Iya. Biasanya itu kalau rumah sakit depannya itu kan jalanan. Iya. Terus depannya lagi tuh di seberangnya nih, biasanya tuh ada yang namanya apotik, ya kan? Terus kadang depan apotek ada tukang nasi goreng. Nah, kalau malam ya kan, kalau siang nggak bisa. Kan si apotek masih buka tuh. Sebelah apotek samping lagi ada apa itu? Telolet. Ini dekat jalanan ya, Mbak ya? Sama kayak yang di rumah sakit kan? Ya, yang ini rumah sakit. Ini. Ya. Sampai mana tadi saya cerita? Samping nasi goreng diusir. Jangan dagang sini. Sama ormas. Ya. Saya tahu tuh ormas apa. Oke. Saya tahu tuh ormasnya apa. Jangan sebut. Inisial aja. Mancing anak. Jangan, udah. Apotik, sampingnya lagi biasanya ada tukang fotokopi, ya kan, fotokopi, terus banyak-banyak lah macam-macam. Nah, pojok sebelah sono tuh ada tuh rukonya kecil buat segini nih, kecil ada pijit tunanetra. Iya, biasa ada tuh yang gitu-gitu tuh, Mbak ya. Iya. Terus? Nah, di kamar mayat, kita balik lagi ke kamar mayat. Si kamar mayat ini hubungannya sama si ruko. Saya mau cuma ngasih gambaran aja gitu. Biasanya begitu, ya kan? Enggak, jadi biasain. Ya, terus? Nah, setelah banyak karyawan yang kerja di situ dan tidak sanggup, akhirnya si manajemen rumah sakit ini berencana, oke lah kita naikin gaji supaya ada yang bisa bertahan. Ya. Untuk menjaga kamar mayat ini. Nah, kamar mayat. Gajinya berapa awalnya? Gajinya dulu kan di bawah UMR. Sekarang di atas UMR. UMS. UMS itu apa? UMR RS. Oh, UMRS. UMRS ya. Oh, upah minimum rumah sakit. Bukan. Apa? RS. Kan R itu di atas. Oh. S di atas. RS T. Oh, iya. Baru masuk. Ya gue. Oke. Nah, terus? Nah, setelah dinaikin gajinya yang tadi dari UMR ke UMS itu, banyak lah yang lama apply. Begitu. Diseleksi lah sama manajemen nggak? Iya pasti dong, ya kan pasti. Nah, ada seorang anak muda yang sedang jatuh cinta ke wanita itu. Ya. Kita sebutlah namanya. Oh, ini di luar si rumah sakit ini. Rumah sakit itu ya. Anak muda ini emang biasa aja sih sebenarnya, tampangnya biasa.
dia juga nggak kaya, tapi si wanita ini bener-bener jatuh cinta ke si pemuda ini gitu. Saya juga bingung apa yang dilihat dari pemuda itu, tapi si wanita ini bener-bener ibarat film India, Mbak, ya kan? Ibarat film India nih. Kalau dia jalan tuh ada suara-suara musik-musik gitu ya, backsoundnya musik India. Dia kalau ngelihat pohon muter-muter sambil nyanyi gitu, joget-joget. Itu tuh dia. Kalau boleh tahu siapa nama pemuda itu? Nama pemuda itu Ewin dan Desi. Iya. Oh iya. Kayak saya pernah denger nama itu kayak. Emang banyak sih, banyak familiar ya. Si Ewin sama Desi itu. Nah, si Ewin ini memang pengangguran. Gue bilangin loh. Dia pengangguran. Lagi nganggur, bukan pengangguran, lagi nganggur. Si Desi ini disuruh dijodohin lah sama ibunya. Bukan. Makanya si Desi nggak mau. Cuman syaratnya dari orang tuanya si Desi, ya udah kalau si Ewin mau kawinin butuh dapat kerjaan dulu lah. Gitu ya. Standar ya kalau mau nikah harus punya kerjaan dulu. Minimal kerja apa kayak gitu. Jangan nipu mulu ya kan, maksudnya gitu. Nah, terus akhirnya si Desi, si Desi lagi ngeliat scroll tuh, ya kan, TikTok, Instagram, scroll, tiba-tiba ada chat, ngeliat, wah, ada loker nih, kerja di rumah sakit, jaga mayat, langsung besoknya ngubungin si Ewin, ketemulah dia berdua di Tandon. Tandon di mana-mana ada. Banyak sih Tandon. Ya kan? Tandon set. Tandon Jurang Mangu tuh biasanya. Tandon Jurang Mangu. Ya mungkin kali ya. Tandon berdua set ngobrol tuh. Di depan yang ada duduknya kan tuh. Samping ini ayunan bocah cilok. Belakangnya tukang cilok. Nah, udah ngobrol. Yang kata si Desi. Enggak, saya tahu panggilannya, bukan yang. Oh, ini Desi beda ini, kan bukan Desi yang. Ya udah manggilnya jangan ya. Apa manggil? Abi. Oh, Abi. Abi. Iya. Kata si Desi. Terus Abi ngomong, terus si Ewin ngomong, iya Umi gitu. Biasanya kan kalau pacaran kan Abi. ayah bunda. Oh iya benar, betul. Nah, ayah ini kalau Ewin sama Desi ini Umi sama Abi. Yang beb, iya kan. Ya macam-macam lah. Nah, yang apa Umi? Iya. Kata si Abi. Si Abi kata si Ewin. Ini ada loker loh ya. Dilihat apa nih? Pas dilihat, wih, kamu gila ya, Mi? Iya. Kata si Umi kan. Masa jaga kamar mayat kan kamu tahu? Aku takut sama setan. Langsung Desi ketawa. Iya, takut sama setan. Terus? Udah matinya, udahlah kita masih sebut. Padahal mau kayak setan. Tapi yang ini demi kebaikan kamu dan kita. Kalau kamu gak ngambil ini, kamu kapan mau ngelamar aku? Sedangkan aku udah mau dilamar sama si Dokter Alwi dan si Profesor Imam. Iya. Namanya tuh. Keren ya. Keren banget Dokter. Akhirnya ya udahlah. Oke yang demi kamu aku coba akhirnya di reply. Reply apa sih namanya? Reply mengulang ya. Cet, ya udah dicoba. Ternyata masuk tuh si Ewin. Masuk ke dalam rumah sakit itu. Diterima kerja di sana. Jam kerjanya sih nggak lama ya, cuma dari jam 10 malam udah prepare sampai jam 8 pagi. Nah, udah gitu siap bekerja sendirian kan, jaga nih dia duduk sini lo pintu enggak tenang lah lo pintu apa namanya pintu kamar mayatnya itu biasanya kalau kamar mayat pintunya begini Pak, dua gitu kan, di sana di pojok ada sekitar 5 meteran. Kenapa saya tahu? Kenapa? Saya ngukur. Enggak, kadang 3 meter. Kadang ada yang 10 meter juga. Enggak. Tukang bangunan kurang teliti. Biasanya 5 meteran. 5 meter ya. Udah gitu. Mau ganti 7 meter gitu? Emang kolam. Enggak usah. 5 meter aja cukup ya. Udah, sampai di situ jagalah si Ewin sendirian. Ini hari pertama. Hari pertama si Ewin kerja. Demi sang Desi. Sang pujana, sang Umi. Si Desi.
Udah selesai dia jaga, tiba-tiba jam 12 malam, teng, Ya, bunyi jam. bunyi telolet Ya bener lagi. bunyi alarm. Ditandakan semua aktivitas tuh berhenti Ya. di rumah sakit itu. Tiba-tiba si Ewin lagi nyekrol. Siapa sih? HP. Tahu. Ewin. Bukan Ewin ya, bukan ya. Nyekrol tiba-tiba. Apa tuh? Suara pintu kebuka Dari arah kamar itu. Ewin ngeliat. takut nggak? Hah? Takut nggak? Si Ewin ini sih mau ceritain. Sabar dulu apa? Saya takut. Saya Mau takut. cerita ini. Saya takut. Terus? Set. Diperhatiin. Gak ada apa-apa. Ya udah jamin lagi. Set. Klik. Kebuka lagi. Apalagi tuh? Pintu lagi. Pintu lagi pasti. Pintu lagi kebuk. Angin kali ya. Oh iya benar angin. Main lagi. Ya. Klik. Udah agak lebar tuh kebuka. Tapi itu kayak udah mulai takut ya? Iya pasti. Iya. Ewin kan hitam ya. Ini kan pucat. Mukanya jadi putih. Saking takutnya nggak mungkin itu. sih kalau Iya. hitam ke putih nggak. Ya, apa merah ya? Gitu ya. Kesepuan dong. Pas begitu dia yang nengok lagi, dia penasaran. Kok pintu makin lebar? Pas dia yang nengok ke bawah, ada suster ngesot di sana. Dan pandangan si suster ngesot itu langsung ke arah Ewin. Iya, jadi mereka tatap-tatapan. Tatapan Begini. bertemu sama mata dia. Iya. Suster ngesot kan segini. Enggak, susternya tuh langsung ngeliat si Ewin. Ewin juga kaget Iya. ya. Langsung ngebut. Siapa yang suster ngebut? ngesotnya nyamperin si Ewin. Ewin nggak dengan begitu dia kaget takut akhirnya dia pingsan. Jebret. Terus? Suster ngesotnya? Besok paginya lah ditemuin sama Pegawai. pegawai sana. Iya. Dibangunin. Win. Bangunin. Ini udah menjelang subuh nih. Subuh. Win. Coba lagi. Win. Bangunin. Nggak bangun. Sampai besok pagi baru Baru sadar. dari situ dia bilang ngobrol nelpon ke si Desi. Ya kan? Umi. Aku mau ketemu ngobrol. Iya. Ketemu. Sekarang ya udah ketemulah dia di Tandon. Ketemu di Tandon. Tandon lagi. Emang Tandon tuh tempat pacaran yang paling murah. Iya. Ya kan? Cuma bayar parkiran doang. Kadang-kadang kalau emang akam sih nggak usah bayar. Iya, benar. Kan? Jajanannya pun juga murah-murah. Sampai di sana dia ngobrol dah tuh. Saya nggak kuat kata si Abi Ewin. Yang aku nggak kuat yang aku semalam ketemu si suster ngesot itu kata dia gitu. Kamu baru gitu aja ini demi kita. Kamu mau rela aku dilamar sama orang? Iya. Kamu rela? Aku tuh sayang sama kamu ya. Cuman kamu doang. Banyak cowok-cowok yang datang ngelamar ke aku nolak. Kenapa? Emang maunya sama si Ewin doang gitu. Maunya sama Abi. Saya juga heran itu. Kenapa si Desi tergila-gila sama si Ewin? Pelet kayaknya. Pelet ya? Iya. Mencebana kali ya? Mencebana buat ibu rame dong. Nah, akhirnya Ewin dengan diyakinin sama si Desi itu, oke lah, kita coba sehari lagi. Bertekad lagi ya. Soalnya ini gede loh gajinya. Bisa ngelamar sekali gajian nih, sebulan tuh bisa ngelamar si Desi itu. Keren ya, jadi penjaga udah kamar. pakai dangdut lagi tuh. Ngeri ada Familis nggak? Familis. Oke, familis. Gede dong berarti ya. Gede. Penghulunya. Oke, kita lanjut ya. Ya. Keesokan harinya. Di hari kedua. Di hari kedua si Ewin ini mencoba. Namanya dia udah siap prepare. Udah hari pertama dia kaget, hari kedua dia coba prepare. Cemring. Nunggu lagi lah dia di sembari circle kayak tadi biasa ya kan. Jam 12 teng. Bang sekuteng lewat.
sepi, udah pada masuk ke Iya. kamar semua. Suster juga udah nggak boleh keluar itu, Oh. nggak ada yang berani. Ya, kalau untuk ke kamar mayat ya. Mau kemana aja, kamar mandi juga ditahan sama dia. Iya, biasanya gitu. Saking takutnya. Nah, udah. Ewin nyekrol, biasa main handphone, ya kan. Saya mau nelpon Desi udah tidur. Iya. Scroll, seret, seret. Layarnya banyak apa? Nyata dia ngitung bon. Udah penuh. Rasanya kalau saya kalau nggak scroll cuma begini doang. Banyak amat. Udah gitu emang jarinya cuma tunjuk doang. Lain nggak ada. Cut. Jam 12. Iya. Bunyi lagi tuh pintu. Cerik. Nah, karena dia sebelumnya udah prepare. Si suster ngesot lagi nih. Dia udah tahu nih. Dia udah tahu nih. Pas dia lihat lagi, set. Benar dong. Suster ngesot lagi. Iya. Buka cekrek, lihat bawah. Tatapan lagi. Langsung begitu lagi tuh suster ngesot. Ngejar si mau datang si Ewin. Iya. Pingsan lagi Ewin. Hari kedua pingsan. Nah, menjelang subuh lagi. Iya. Si Ewin bangun. Kan jatuh di bawah tuh, pingsan di bawah. Bangun, pas bangun dia ngelihat ternyata di depan dia ada suster ngesot yang sedang menuju ke kamar itu lagi, kamar mayat tuh. Iya. Begini. Kan, Oh, balik. Kan tadi Balik kanan. begini, Balik kan? kanan. Di sana ada razia. Iya. Balik kanan dah, putar balik. Dari situ ke sini nih. Bangun dikit ngelihat suster ngesot gitu kan. Ngeliat si Ewin. Iya. Balik lagi. Tambah lagi tuh. Dikejar lagi tuh si Ewin. Pingsan lagi Ewin. Jedeng, jatuh lagi. Jebret. Dah, akhirnya paginya lagi lah. Telepon si Desi lagi, ya kan. Umi cerita lagi nih. Cerita lagi. Aku mau ketemu di Tandon sekarang. Tandon lagi. Aku udah ya. nggak siap. Pokoknya pengen cerita. Ya udah ketemu lagi di Tandon lagi. Cerita Cerita lagi yang Umi, aku udah pengen resign. Aku nggak kuat, kata si Ewin. Abi. Kata si Abi. Bi, kamu rela? Kayak gitu lagi. Anjay. Aku diramal sama orang. Dokter Awi. Profesor Imam. Kamu rela? Enggak rela. Ya udah. Sekali lagi dah, kata si Desi. Kasih kesempatan. Sekali lagi, kalau seumpamanya begitu lagi, udah resign aja. Kita cari kerjaan yang lain. Gitu. Oke. Akhirnya si Ewin masuk kerja lagi dia hari ketiga. Hari ketiga lagi dia coba kerja biasa untuk scroll lagi. Kan. Dia kerja nungguin kamar mayat apa scroll di game TikTok sih? Sembari nunggu kamar mayat, dia kan nyekrol gitu. Ya kan? Set. Jam 12 pun. Iya. Mulai lagi dah tuh. Kita udah tahu ya. Sama ya alurnya. Teng. Apa tuh? Telolet? Bukan. Siapa sih lo? Orang lagi ngomong baik, orang lagi ngobrol. Ya. Oke. Langsung teng. Jam 12. Sunyi. Karena udah 2 kali kejadian, lebih prefer dong. Iya. Si pasti datang lagi. Ewin pasti datang lagi nih si suster nih. Gue harus lebih berani dong, harus punya tekad dong. Dia juga demi si Desi ini, ya kan. Oke lah, gue demi Desi. Ting. Jam 12 bunyi biasa. Pintu kebuka. Cekrek. Dalam. Cekrek. Dia lihat lagi. Set. Benar. Keluar lagi tuh si susternya. Set. Tatapan lagi. Kabur lagi nggak? Samperin lagi. Kabur. Si Ewin disamperin. Gak tahan. Pingsan lagi Ewin. Dubluk. Dia pingsan. Si Ewin ini pingsan mulu. Pingsan terus. Pingsan mulu. Tapi nggak lama si Ewin bangun, ya kan? Karena sudah 2 kali pingsan mulu sampai pagi. Ini dia akhirnya bangun tuh, nggak lama. Terus, langsung dia lihat kanan kiri. Masih ada. Suster ngesot udah pergi ke arah lorong sono, ya kan? Karena dia penasaran si Ewin ini, ikutin dia tuh, ya kan? Dia bawa senter, bawa ransel, sepatu dia. Itu mau maling, mau ngerampok. Itu mau ngerampok. Kemana sih suster ngesot? 3 hari berturut-turut dikagetin, takut ya kan? Penasaran dong. Jalan. Nah, jadi di lorong tapi itu si susternya tahu nggak kalau diikutin sama si Umi? Belum tahu. Umi kan di rumah tidur, ya kan? Iya ya. Belum.
nggak tahu. Jadi itu pas di lorong itu si Ewin ngelihat suster Nesa udah belok gitu tuh. Iya. Udah Ngepot ke nggak? lorong. Ngepot dong ya kan. Ngasih sen nggak tuh? Ngedrip. Ngasih sen nggak Sen pas belok? kiri, belok ke atas ya. Setika. Oke. Nah, udah tuh udah belok set, diikutin tuh si Ewin. Terus? Biasa kan. Mm. Namanya orang berani tapi takut. Iya. Nah, gimana tuh? Berani tapi takut. Berani tapi takut. Berani tapi takut, dia mencoba-cobain aja. Udahlah, Berani tapi penasaran sih. Berani penasaran. Karena penasaran juga. betul. Akhirnya datang, cuk, lihat Sampai sampai belokan si Ewin lihat kanan kiri kan lorong. Iya. Lorong dulu gitu ada perempatan gitu tuh. pertigaan. Biasanya Perempatan. perempatan ya kan, pertigaan sebelah sono lagi dikit. Perempatan, cet. Oh, kemana nih orang nih? Orang betul. Si suster kemana nih? Lihat nih, mana? Udah, lagi di sono, dia belok ke kanan tuh Oh. si suster. Kejar Ngasih lagi. sen nggak tuh? Ngasih sen lagi Kemana? ke kanan, belok ke atas lagi. Udah nih. Ini serem loh ini cerita. Ini cerita Oh, serem. iya. Iya, belok kanan diikutin lagi. Set. Diikutin sama si Ewin. Nah, baru nih Iya. pertigaan yang tadi ya kan, pas Udah pertigaan. ngelewatin perempatan di pertigaan. pertigaan. Si suster nih saat itu pas banget di pertigaan tengah-tengah. Iya. Dia kanan kiri gini. Heeh. Si suster nih kanan kiri. Ewin dari di balik lorong itu dia begini nih, Oh, ngumpet. gitu ngeliat Ngumpet. gini. Oke. Set. Nah, pas lagi nginter gini, biasanya kan kalau di lorong itu ada tong sampah tuh, Mbak. Iya. Ya kan? Nyenggol lah tong sampah. Oh. Jebret, jatuh. Dong. Iya. Suster Ketahuan. yang ngeliat. Ngeliat. Set, si Ewin. Beratap-tatapan lagi dong, ya kan? Tang. Ih, dikejar lah Ewin. Pak. Dia mau ngomong nih, mau teriak, dia nggak puas si Ewin. Oh. Akhirnya jatuh Ewin, cet, tapi nggak pingsan. Oh, nggak pingsan. Nggak pingsan, cet, dideketin. Hah? Bangun. Set, dilihat suster risetnya hilang. Iya. Kemana tuh? Hilang. Pas lihat ke bawah, dipegang tangan kakinya si Ewin sama suster riset. Wah, ditarik jatuh Ewin. Jebrak. Wah, ditendang-tendang gitu kan. Pinggir lu. Minggir gitu. Sakit takutnya tuh dia si Ewin. Tendang. Minggir. Tendang budak. Serem banget. Ini namanya KDR. KDRS. Iya, kekerasan Keren. dalam rumah sakit. Iya. Udah Ustaz. Akhirnya ditarik gitu. Si suster risetnya ngomong, "Jangan pergi." Iya. Si suster risetnya. Si Ewin lihat ke bawah. "Kenapa? Tolongin saya." Akhirnya gitu kan sih, ada apa nih suster riset minta tolongin saya lah. Udah duduk, akhirnya Ewin diri, susternya sudah di bawah kan, "Menolongin apa Mbak?" "Tolongin saya mau nyebrang ke depan," katanya gitu. "Nyebrang ke depan mau ngapain?" "Saya ngesot lama banget, saya mau ke tukang pijit." Kata si suster ngesot ya kan. Akhirnya yaudah kalau kayak gitu dianterin dah tuh sama si Ewin. Ya kan? Digendong. Apa ngikutin pertama jalan dulu ya kan. Ewin bete, lama banget. diseret. Lama bener lu. Udah lah. Akhirnya yaudah. Gini. Akhirnya cetan lah. Dibilangin di perjalanan itu kan dia ngobrol berdua si suster ngesot sama si Ewin. "Mbak, kalau sekarang udah tutup, udah malam, udah jam 12 lewat, tukang pijitnya udah nggak ada," kata si Ewin. "Tapi saya pegel banget nih, tolong dah." "Yaudah ya, biar cepet saya digendong sama si Ewin." Pas sampai sono nyebrang kan. Iya. Ke samping yang apotek tadi. Iya, yang penting yang tukang pijit tadi tuh, yang tunanetra kan. Iya. Udah tuh dilihat tuh kan, tutup kan. "Iya ya, yaudah," kata si Ewin. "Besok aja dah. Terus saya panggilin tukang pijitnya datang ke sini." Iya. "Oh, gitu Bisa ya ya." gitu. Bisa. Akhirnya ya udah. Besok harinya Ewin kerja. Udah lebih berani. sebelum masuk kerja aja ke tukang pijit dulu, ya kan bilang. Kirain ketandan lagi. Oh enggak. Belum. Udah gitu datang ke tukang pijit itu bilang, Ya. Mbah, Pak, ntar jam 12 malam ada yang mau mijit," kata si Ewin. "Tolong ya." "Kemana?" "Di rumah sakit." Di booking Di booking, iya. Di booking ya. Cewek cakep kata si Ewin tuh ya kan. Iya. "Pijit ya, oke, bayarannya gimana?" "Ya ntar gampang dah, cash." "Iya. Oke, yaudah. Nah,
jam 12 malam dijemput kan tuh Si Ewin tukang pijitnya, bapak tukang pijit itu. duduk di meja si Ewin tuh, Iya. ya kan. Biasa dia tempat jaga. Udah jam 12 nih bunyi kan gitu kan. Biasa ada intro kalau dia pengen datang. Mau datang, set ngeliat, datang langsung di atas meja si Ewin tadi. Iya. Si tukang pijitnya bilang, mana yang pijit, Iya. ya kan? Ini nih kata si Ewin, ini udah pijit dah, dipijit dah tuh kakinya. Ya akhirnya udah si suster ngesotnya hilang pegelnya, Iya. si tukang pijitnya Dapat duit, Ewin pun kerja dapat gaji, ngomong ke Desi, akhirnya ditandon itu, akhirnya dia nikah, direstuin sama orang tuanya si Desi, begitu ceritanya. Jadi itu sebenarnya si suster ngesotnya itu pegal minta cariin tukang pijit. Yang bikin nggak betah itu sebenarnya suster ngesot itu. Oh gitu. Suster ngesot berkeliaran tuh di kaki, bikin takut. Kirain manusia aja yang pegal, ternyata suster setan juga bisa pegal ya. Lah lu bayangin mbak tiap hari apakah kagak kesemutan ya kan tiap hari kalau untuk pijit gitu. Jadi member itu bisa sama tukang sampai pijitnya. sekarang sih tukang pijitnya nggak tahu yang dipijit itu siapa. Iya ya kan tukang pijitnya nggak ngeliat. Iya, gitu mbak. Oke, makasih Bang Beben, makasih banget nih cerita misterinya, sangat menginspirasi nggak sih ya? Iya, terus inspirasi buat si Umi sama Abi ini kan. Dia kan mereka pengen nikah nih. Jadi ada tekad. Jadi kalau nggak usah takut pantang menyerah apapun itu harus bisa dilewatin gitu. Oke. Sekali lagi terima kasih Bang Ben atas ceritanya. Nanti balik-balik lagi ke sini kalau misalkan punya cerita yang baru. Iya, siap. Gitu. Siapa tergantung waktu ya. Saya juga tergantung waktu saya sih. Iya, makanya itu. Iya. Oke, guys, terima kasih udah dengerin cerita dari Bang Beben kali ini. Kita balik lagi ke cerita-cerita misteri selanjutnya. Bye-bye. Mesin bright, mesin aja, jangan ditahan, jangan jadi beban, semua pasti enak. Gue jamin pasti